yang dirahmati Allah. Mari kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama mempelajari firman Allah dalam Al-Quran, dalam tafsir Al-Jalalain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan serta kesempatan yang baik, dan kita gunakan untuk mempelajari wawasan tentang keagamaan. Mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita, menambah kekuatan iman kita, dan menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dari surat Ar-Ra'du, juz 13. Hari ini sampai kepada ayat 19. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Di dalam tafsirnya, wa nazala fi Hamzah wa Abi Jahlin. Wa nazala lan tumurun fi Hamzata ing dalam Sayyidina Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi, wa Abi Jahlin lan Abu Jahal. Ini juga masih famili dengan Kanjeng Nabi. Hanya saja kalau Hamzah ini Islam, sedangkan Abu Jahal ini kafir atau orang musyrik. Inilah mitra persada, manusia ini sesuai dengan kehendak dan takdir Allah. Ada yang beriman dan ada yang lawannya, yaitu kafir. Kita beruntung termasuk golongan orang yang beriman. Apa innama yatadzakkaru, apa afaman ya'lamu, lafat afaman ya'lamu ila akhirih, sampai akhir ayat. Afaman ana ta mongko utawi wong ya'lamu kang ngerti sapa man, annama unzila angin pestine den turunake, ilaika maring sira Muhammad, mir rabbika saking pangeran sira yaiku Allah, iku al haqqu barang hak, fa amana nuli iman sapa man, bihi kelawan ma unzila, iku kaman kaya wong, huwa kang utawi man, iku akma wuto lawannya mengetahui. Layak lamuhu, tegese kang ora ngerti sapa man, hu ing ma, wala yu'minu lan ora iman sapa man, bihi kelawan ma, jawabe la, ora podo. Jadi Allah di sini bertanya, apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran itu benar itu sama dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti berbeda. Orang yang beriman ya mengatakan, karena mereka tahu bahwa Al-Quran itu adalah benar. Bahkan semakin zaman semakin lama, semakin akhir gini, itu Al-Quran menampakkan bukti-buktinya. Banyak sekali tokoh yang terkenal, yang kaya raya, yang tadinya tidak beragama Islam kemudian masuk Islam karena melihat kebenaran di dalam Islam. Di antaranya itu Al-Quran ini dimanapun itu sama. Jadi misalnya di seluruh Indonesia ini sama, Al-Qurannya orang Aceh dengan Al-Qurannya orang Blitar sama.
Bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran pun yang ada di mana, Bengkulu, sama dengan orang yang menghafal di Bali, sama. Biasanya kan menghafal Al-Quran itu pakai Quran yang pojok itu, artinya Quran yang setiap juz itu ada 20 halaman. Itu pasti tahu, oh ini sebelah kanan atas ini, kemudian oh ini sebelah kiri bawah ini. Itu ditanya baik orang Jambi maupun orang Bali tadi sama, karena otentik, riwayatnya mutawatir. Dan kalaupun ada yang mengubah lafadznya itu pasti ketahuan, karena Allah sudah berjanji wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran ini sungguh adalah orang yang menjaganya. Ada yang mengatakan wa inna lahu pakai dhamir nahnu, itu inna itu menunjukkan bahwa Allah memberi kesempatan kepada selain Allah untuk ikut menjaganya. Jadi selain para hafid, para orang yang menghafal Al-Quran ini, Quran memang dijaga oleh Allah. Sebenarnya Allah sendiri aja bisa, tetapi ini menunjukkan bahwa Allah itu istilahnya kalau moderat. Ada istilah moderasi beragama, jadi tengah-tengah, tidak dibak-diwi. Nah ini jadi yang jelas menunjukkan bahwa Al-Quran ini pasti terjaga. Sudah ada orang yang mencoba merusak Al-Quran dengan membuat tandingan, ya tetap tidak bisa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Manusia, jin, semua kumpul untuk membuat tandingan, walaupun saling menolong tidak akan bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar. Kalau kalian tidak bisa mengerjakannya dan walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa. Jadi tidak akan mungkin, nggak akan terjadi. Nggak bisa membuat yang sebanding dengan Al-Quran. Ada yang jangankan sebanding, di juz 12 itu faktu bi asri suwarim mislihi, ya membuat tandingan sejumlah berapa, 10 surat saja tidak bisa. Inilah Al-Quran itu al-haq, ya. Al-Quran itu barang benar, tidak ada keraguan, la raiba fi, ya. Tidak ada keraguan, semuanya benar, karena memang yang membuat bukan manusia, yang membuat Allah. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, dan Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah ngapusi. Maka namanya al-haq. Orang yang mengetahui bahwa Al-Quran itu hak, itu tidak sama dengan orang buta, orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru angin pestine iso ngambil, iso ngalap pitutur, angin pestine iso angen-angen, yatta itu ngalap pitutur sapa ulul albabi, wong-wong kang duweni akal, ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kalau orang yang akalnya tidak mampu memahami bahwa Al-Quran itu benar, ya tetap mengatakan ya apa sih Al-Quran gitu. Nah, maka di situ di innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang punya akal yang bisa digunakannya, yang bisa dipakai, orang yang memakai akalnya pasti mengatakan Al-Quran itu barang hak, dan merekalah yang bisa
angen-angen bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa ya tidak bisa mengambil petunjuk, karena yang syaratnya orang bertakwa. Al-muntafi'u nabi, orang yang bisa mengambil manfaat atau faedah dari Al-Quran itu hanya orang yang bertakwa. Ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini hai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ya tidak dipanggil, karena yang bisa melaksanakan puasa, yang bisa mengamalkan, mengambil hikmah dan kuat menjalankannya hanya orang yang bertakwa. Walaupun di kamar mandi, di kamar sendiri, tidak ada teman, kemudian dia merokok, kemudian minum, makan sekenyangnya, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa orang yang itu tidak mau makan, dia tetap puasa? Karena dia punya iman. Dia yakin bahwa Allah melihatnya. Maka walaupun tidak ada orang, tidak berani dia. Inilah orang yang bertakwa, orang yang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina hiya wong akeh yufuna kang nuhoni sapa alladzin bi ahdillahi kelawan janjine Allah al-ma'khudz alaihim, yang yang diambil atas alladzin, atas wong akeh, wahum hale utawi alladzina yufuna bi ahdillah, orang yang memenuhi janji Allah fi alamil dzurri, mereka iku ing dalem alam alam dzar, alam bibit manusia. Diambil janji wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alaihim wa ashhadahu alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Nah, kita yang berada di Gua Garbo Ibu dulu, waktu masih di Gua Garbo, itu sudah menyatakan, iya, panjenengan adalah Tuhan kami. Nah, ini sudah diambil janji oleh Allah. Au kulla ahdin, atau di setiap janji, ya janji apa yang orang melaksanakan sholat berarti dia memenuhi janjinya kepada Allah. Orang berpuasa juga begitu, orang bayar zakat, orang haji, itu memenuhi janji kepada Allah. Wala yang kudunalan orang rusak sapa alladzin almisaqa ing janji bitarkil imani. Jadi mereka yang memenuhi janjinya kepada Allah itu juga tidak mau merusak janji tersebut, yaitu dengan cara meninggalkan keimanan. Jadi orang yang murtad itu berarti orang yang meninggalkan iman, meninggalkan keimanan. Mereka ini adalah orang yang merusak janjinya kepada Allah. Ombian wis janji yuk macan ning dunya ra karuan parane. Nah, ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita di kantor urusan agama ya sering ada orang yang masuk Islam ya, menyatakan dengan suka hati, dengan ikhlas, tidak karena mau kawin, mau nikah baru dia masuk Islam, bukan. Harus ditanya itu, dengan masuk Islam ini karena apa? Ya karena kesadaran saya sendiri, Pak, karena saya ikhlas untuk masuk Islam. Nah, dimana dituntun ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Lalu sudah masuk Islam. Awil faraid utawa pira-pira kefarduan ya, dengan meninggalkan iman, atau juga dengan meninggalkan
kewajiban-kewajiban yang fardu, yang wajib. Walladzina lan utahe wong akeh yasiluna kang nyambung sapa alladzin ma ing barang amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma ayu sola ing yen to den sambung apa rupane minal imani rupane saking iman awar rahimilan sanak atau paseduluran atau rahim wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono iman lan rahim. Jadi salah satu dari ciri ulul albab itu ya, tadi yang pertama adalah orang yang memenuhi janjinya kepada Allah, janji untuk beriman. Kemudian yang kedua ini ulul albab atau ashabul uqul, orang-orang yang menggunakan akal itu adalah orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk menyambung, seperti menyambung persaudaraan ya, baik kepada famili sendiri maupun pada orang lain, menyambung persaudaraan, menyambung sanak ya. Banyak di dalam hadis Nabi itu ancaman-ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim, apa jenenge satru. Ini ya, ini dilarang. Jadi menyambung sanak itu kalau di dalam salah satu hadis itu memanjangkan usia. Jadi dengan ada banyak tafsiran ya, orang yang silaturahim menyambung sanak itu umurnya panjang, bisa bermakna saudara menjadi banyak sehingga dia mendapat kemudahan-kemudahan karena temannya banyak kan, kenalannya banyak. Ada yang bermakna walaupun dia sudah meninggal masih dikenang kebaikannya, bahkan didoakan. Nah, ini namanya juga silaturahim, menyambung sanak. Artinya usianya panjang, masih disebut-sebut. Nah, banyak penafsirannya itu. Wa yakhshauna lan wedi sapa alladzin rabbahum ing pangerane alladzin ai wa'idahu tegese ancamane rabbahum. Kemudian juga yang ketiga, mereka orang-orang yang takut akan ancaman-ancaman Allah, yaitu ancaman bagi orang yang tidak mentaati perintah Allah. Wa yakhafuna lan wedi sapa alladzin su'al hisabi ing alane hisab ya. Wal afwa indal hisab ya gitu. Ada kan doanya wal afwa indal hisab, diampuni, dimaafkan ketika dihisab amalnya. Nah, ini yang kita inginkan. Bahkan sebelum itu, yaitu ketika masih di dunia ini, kita berupaya minta ampun kepada Allah, sehingga dosa kita terhapus. Nanti pada yaumul hisab tinggal kebaikan-kebaikan, itu termasuk orang yang beruntung. Jadi wal afwa indal hisab, diampuni oleh Allah ketika hisab, itu sangat penting bagi kita, sangat penting. Dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan hisab, hari penghisapan amal. Karena kalau sudah hari itu ya hitam putih, baik ya dicatat baik, buruk ya dicatat buruk, tidak ada tawar menawar. Wes lali dunya, lali bondo, lali keluarga, karena hisab itu yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis itu kan pada hari itu hisab itu
ada orang yang melihat sebelah kanan, tidak ada kecuali perbuatan yang telah dikerjakan. Dia melihat ke kiri, tidak ada kecuali catatan amal-amal perbuatannya. Ke belakang, ke depan, kok ada neraka. Jadi wis carane wis ora iso jumprit. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda di akhir atas itu, fattakun nar walau bisyikki tamrotin. Maka jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma atau sebagian kurma. Tidak kurma utuh, sebagian saja. Itu lakukan. Maka sedekahlah walaupun hanya sebagian dari kurma. Itu akan menolongmu pada hari dihisapnya amal. Jadi kalau kita naik kendaraan, kemudian ada di perempatan atau di pertigaan ada yang bukan polisi tapi yang mengatur itu kan, itu ketika kita dengan ikhlas memberi dia, sewenenge ra jamaah, walaupun hanya Rp1.000, Rp2.000, seneng ya Pak, makasih, mudah-mudahan selamat, hati-hati. Didoakan. Yang mendoakan ini orang yang ikhlas itu. Karena apa? Menerima sedekah kita itu pasti ikhlas mereka. Wong dia ndak diberi aja ya ndak apa-apa, dia sudah siap, memang sejak semula sudah siap. Apalagi kita ngasih, dia bilang mudah-mudahan selamat ya Pak. Ini adalah doa dari orang yang ikhlas. Memberi kepada orang lain, membuat orang lain senang, itu akan doanya orang lain itu insya Allah mustajab. Walladzina, yang keempat, ulul albab, walladzina lan wong akeh sobaru kang sobar sapa alladzin ala taati ing atase ketaatan, wal bala ilan ujian, wa anil maksiat ilan saking maksiat. Ya memang sabar terkena ada 3 ya. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika mendapat kesulitan atau musibah, dan sabar dalam menghindari maksiat. Ini berat-berat semua. Menjalankan ketaatan juga butuh kesabaran. Berpuasa, sholat fardu, sholat Jumat butuh kesabaran. Karena tidak ada imbalan kan di dunia. Taat itu harus sabar. Wal bala, apalagi bala, waduh, badan tidak sehat, rizkinya menipis, atau berkendara bannya bocor, itu juga musibah, sesuatu yang tidak diinginkan tetapi terjadi. Maka itu dibutuhkan kesabaran. Meninggal keluarganya, orang-orang yang dikasih tiada. Yang ketiga, sabar di dalam menghindari maksiat. Ini juga berat. Kita ini kan dikelilingi oleh teman-teman maksiat, orang-orang yang kita selalu melihat kan tiap hari. Ya memang disitulah harus muncul perasaan atau sadar bahwa kita ini berbuat dosa. Di situ dibutuhkan istighfar atau minta ampun kepada Allah. Jadi jangan merasa bersih. Wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau menganggap dirimu bersih atau suci dari kesalahan atau dosa. Tidak ada yang bisa begitu. Yang kita lakukan adalah karena kita merasa mempunyai dosa, kita istighfar, minta ampun pada Allah, tobat kepadanya. Itu ibtigha awajhi rabbihim. Orang yang sabar hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ini. Jadi dia mentaati Allah karena ingin dapat ridho dari Allah. Dia sabar di dalam ujian, yang dicari hanya semata-mata ridho dari Allah.
kemudian dia sabar menghindari maksiat, juga yang dicari, yang diharapkan adalah keridhaan Allah. La ghairuhu, dudu liyane itu mau, tidak, bukan selain dari ridho Allah. Min a'radid dunya, rupane saking pira-pira urusan dunya, barang-barang dunya, karena pengen dipuji, karena pamer, tidak. Wa aqamu lan jumenengake sapa alladzin as-sholata ing salat, wa anfaqulan infakake sapa alladzin fit ta'ati ing dalam taat, mimma saking setengah barang rozakna kang wong us paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzin sirron hale samar wa alaniyatan lan ngedeng wa yadrauna lan nolak sapa alladzin yadfaun bil hasanati kelawan bagus as-sayyi'ata ing Allah. Jadi di antara cirinya ulul albab lagi adalah ketika orang berbuat jelek kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Nah, ini juga berat, ini berat. Ngelok nih, ngerasani aku turut, kita balas dengan kebaikan kita, kebaikan penuh. Ini termasuk perbuatan yang sangat mulia. Nah, nanti hitungannya Gusti Allah dewi pasti dihitung dengan kebaikan yang banyak, karena dia sabar dalam menghadapi celaan orang, sindiran orang, ghibah orang. Ulaika utai mengkono wong lahum iku tetep kedue ulaika uqbad dari utawi akibat kang api ay al aqibatul mahmudatu, akibat yang terpuji fid daril akhirah, di alam akhirat, iya utawi apa jenenge uqbadar itu jannat. Ada ayat seterusnya. Jadi mitra persada, ulul albab itu penting bagi kita karena ciri-cirinya tadi. Wah, bagus sekali ciri-ciri ulul albab di situ. Maka mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat, yaitu berupa kemampuan menjadi orang yang ulul albab, orang yang taat, orang yang sabar, orang yang menyambung sanak, orang yang menolak kejelekan dengan kebaikan, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat dari ulul albab. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur panjang hingga bertemu kembali pada yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.